Selamat pagi Bu Rabia. Selamat pagi Pak Ade. Mohon maaf nih Bu, saya jadi sedikit mengganggu mengenai aktivitasnya Ibu di pagi hari ini. Oh tidak Pak Ade. Kira-kira ada waktu nggak Bu untuk kita mendiskusikan kembali terkait dengan kasus yang sudah saya kemarin sempat ceritakan di ruangan guru untuk ilustrasi kasus Pak Dodi ini Bu? Oh, siap Pak, ada. Iya, oke. Mungkin yang pertama Ibu boleh melakukan perkenalan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Monggo Bu. Baik Pak Ade, perkenalkan nama saya Rabia Syahrudin M. Saya merupakan salah satu guru di SMK Negeri 2 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan tanggapan dan mencoba untuk memahami terkait dengan ilustrasi kasus yang akan dibahas, di mana kasus ini sebelumnya sudah dijelaskan dan digambarkan oleh Pak Ade Kuswara selaku calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Oke, terima kasih Bu Rabia untuk perkenalan yang luar biasa. Jadi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, menurut Bu Rabia, kira-kira pengambilan keputusan seperti apa yang akan diajukan oleh rekan kerja Anda dalam kasus ini? Ya, jadi dari kasus yang digambarkan tersebut, rekan saya lebih memilih mengisi lembar rekomendasi untuk Pak Dodi, di mana hal ini dirasa lebih baik daripada fakta yang sebenarnya. Mengingat secara akademik, Pak Dodi juga sebenarnya jika dianalisis sebenarnya memiliki kelebihan dan kompetensi profesional dan pedagogik. Selanjutnya, menurut pertimbangan lainnya adalah Pak Dodi saat ini dalam gambaran kasus tersebut juga memiliki tanggungan istri dan anak yang membutuhkan biaya. Lagi pula dengan dikeluarkan dari SMA Tunas Gemilang sudah memberikan konsekuensi atas kesalahan Pak Dodi selama ini. Oke, terima kasih Bu Rabia. Untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, bila Ibu berada di dalam situasi ini, di mana Ibu adalah rekan dari guru yang ada di studi kasus Pak Dodi ini, apa yang sekiranya Ibu akan lakukan? Berbedakah jalan keluar yang akan Ibu tempuh dengan rekan guru Ibu tersebut untuk Pak Dodi dalam kasus ini? Jika saya berada dalam situasi menjadi atasan Pak Dodi, saya akan mengambil keputusan untuk mengisi lembar rekomendasi dari SMA Cahaya Hati atas Pak Dodi dengan memberikan nilai lebih baik daripada fakta yang sebenarnya. Senada dengan pendapat rekan saya di sekolah, Pak Dodi sudah mendapat konsekuensi atas kesalahannya dengan dikeluarkan dari SMA Tunas Gemilang. Dengan memberikan rekomendasi yang lebih baik berarti sudah membantu Pak Dodi untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi beliau memiliki tanggungan istri yang tidak bekerja dan 3 anak kecil. Oke, terima kasih Bu Rabia. Jawabannya sangat luar biasa ya Bu ya. Kira-kira jika rekan kerja Ibu mengambil keputusan seperti yang diambil karena berdasarkan prinsip yang mana dari ketiga prinsip tersebut adalah dilema etika. Nah, ini dilema etika nih Bu ya. Iya. Kira-kira bagaimana prinsip Ibu sendiri? Jika saya ditanyakan hal tersebut, saya akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, di mana seperti yang saya ketahui bahwa dalam prinsip ini akan mengajak diri mengambil keputusan untuk terlebih dahulu mengetahui dan memberikan batasan diri dan cara berpikir pandang tentang orang lain. Prinsip yang saya ambil di posisi tersebut adalah berpikir berbasis rasa peduli, di mana dalam kasus ini jika dikaitkan saya pun ikut turut berempati kepada Pak Dodi, di mana saya memposisikan diri saya dan menggambarkan dalam batin saya bahwa bagaimana jika saya berada di posisi beliau. Oke, sangat luar biasa nih Bu jawabannya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir kayaknya nih Bu. Dari ketiga prinsip dilema etika ini yang Ibu pahami selama ini, yang kita sudah sempat bahas, apakah
yang tidak terduga atau menarik? Apa ada yang tidak terduga atau menarik dari ketiga prinsip ini menurut Ibu Rabia sendiri? Jadi menurut saya bahwa hal yang menarik dari prinsip ini adalah ketiga prinsip ini sebenarnya sama-sama benar jika ditinjau atau dari sudut pandang yang dipergunakan. Tetapi jika sebenarnya masing-masing memiliki kekurangan. Prinsip berpikir berbasis hasil akhir menggunakan prinsip mana yang menghasilkan kebaikan bagi banyak orang, tetapi belum tentu dapat memikirkan semua konsekuensi yang terjadi dari keputusan yang diambil. Berpikir berbasis peraturan seringkali membuat pengambil keputusan berbuat hanya berdasarkan peraturan tanpa memandang rasa kemanusiaan. Berpikir berbasis rasa peduli kadangkala akan membuat pihak yang terlibat melanggar peraturan. Pengambil keputusan tidak hanya berpikir tentang keputusan yang benar, tetapi mana yang terbaik dari pilihan-pilihan yang benar. Oke, terima kasih Bu Rabia untuk waktunya untuk siang hari ini. Kita dapat berdiskusi terkait dengan ilustrasi dari kasus Pak Dodi. Semoga hasil diskusi kita ini dapat membawa manfaat untuk diri kita masing-masing dan khalayak umum yang nanti akan mendengarkan secara langsung live dari channel YouTube saya ketika saya membagikan video ini ya Bu ya. Ya, terima kasih kembali juga Pak Ade. Ini sangat bermanfaat sebenarnya ke diri saya pribadi dan seperti yang Pak Ade sampaikan, semoga bermanfaat buat siapapun yang mendengarkan atau menyimak obrolan kita ini untuk kesempatan ini juga. Mungkin demikian Pak Ade. Ya, terima kasih Bu Rabia. Selamat siang Bu Rabia. Terima kasih kembali Pak Ade. Selamat siang. Selamat siang Bu.